Shalom Lifehouse Family, apa kabar saudaraku? Pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Ketua Sinode GSKI, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Sungguh sebuah sukacita luar biasa, dan saya mau mengajak saudara semua untuk mempersiapkan catatan saudara, mempersiapkan hati saudara untuk siap menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, taruh perkataan-Mu di mulut anak-Mu ini, agar kami hanya sungguh-sungguh mendengar suara Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, kami sambut firman-Mu. Amin. Saudaraku sekalian yang kekasih, betapa mengerikan kalau seseorang meninggal dunia dalam keadaan yang belum benar-benar diperdamaikan dengan Allah. Ya, sementara masih hidup di dunia, ia tidak menyadari bahwa ia belum sungguh-sungguh hidup di dalam perdamaian dengan Allah. Bagi mereka yang tidak percaya terhadap kesadaran di balik kubur, saudara, cukup atau bisa sangat terkejut ketika meninggal dunia ternyata masih memiliki kesadaran kekal. Ya, akan cukup bahkan terkejut ya, ketika meninggal dunia ternyata masih ada kesadaran kekal. Ada orang-orang ateis yang tidak yakin bahwa ada kehidupan di balik kubur ini, sebab menurut mereka kematian itu akhir dari kesadaran seseorang. Saudaraku, lebih terkejut lagi orang-orang Kristen yang merasa sudah berdamai dengan Allah, sudah memiliki persekutuan dengan Allah, ternyata belum, ternyata tidak. Biasanya kalau orang ada di ujung maut, ia baru menyadari bahwa yang dibutuhkan dalam hidup ini satu-satunya hanya Allah. Ini saya bicara mengenai konteks orang-orang Kristen yang sudah mendengar firman Tuhan, yang tahu mengenai firman Tuhan. Maka sebelum meninggal dia mencoba untuk menghayati kehadiran Allah. Dan pada saat itu dia baru benar-benar menyadari bahwa yang dibutuhkan dalam hidup ini hanya Allah. Ia baru lebih menyadari bahwa satu-satunya yang membuat dirinya bernilai adalah hidup dalam penghormatan kepada Allah secara patut, hidup dalam penghargaan kepada Allah secara patut, dan benar-benar hidup berkenan di hadapan Allah. Tetapi ketika seseorang masih memiliki tubuh yang sehat, ya, fokusnya sebenarnya bukan pada Allah, bukan pada Tuhan, tetapi bagaimana menjalani hidup demi hidup itu sendiri. Kalau demi hidup itu sendiri artinya ya harus memiliki fasilitas, kalau bisa sejumlah uang yang makin hari makin besar. Padahal kalau jumlah uangnya tambah besar, rumahnya tambah mewah, mobilnya tambah mewah, perjalanan wisatanya makin jauh,
barang-barang yang dimilikinya makin branded, itu pun juga tidak akan pernah memuaskan, sebab rasa cukup seseorang itu bergerak, ya, sudah memiliki sesuatu, ingin memiliki yang lain, sudah memiliki yang lain, mau jumlah yang lebih banyak lagi, dan seterusnya. Manusia tersandera oleh cara berpikir dan gaya hidup seperti itu, sehingga sebenarnya Tuhan tidak menjadi fokus, belum menjadi pusat kehidupan. Kita belajar dari pemazmur yang mengatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang mengalir, demikian jiwaku merindukan Allah. Bagi rusa, sungai yang mengalir itu bukan sekedar hobi, bukan suplemen, bukan tambahan, tetapi seluruh hidupnya. Demikian pula Tuhan itu bagi kita seluruh hidup kita. Kita belajar dari pemazmur yang mengatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Mazmur 73 ayat 26. Ayat yang ke-28, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saya tahu saudara sudah tahu ayat-ayat ini, bahkan mungkin mengucapkannya, menyanyikannya dalam satu syair lagu, bahkan mungkin saudara juga mengkhotbahkannya. Tetapi apakah kita benar-benar dikuasai, dicengkeram oleh fakta ini, bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Dia? Kita bukan hidup untuk hidup itu sendiri, kita hidup untuk Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita. Yang memberikan kehidupan kepada kita bukan hanya kehidupan kita selama kita ada di dunia dengan rentang waktu 70 sampai 100 tahun, tetapi kehidupan di kekekalan. Justru kehidupan di kekekalan itulah alasan mengapa kita menjalani hidup hari ini, saudara. Itulah sebabnya Rasul Paulus, saudaraku, di dalam 2 Korintus pasal 4, saudaraku, ia mengatakan demikian di dalam ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ya, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Ayat ini, saudaraku, jelas sekali menunjukkan bahwa Paulus memberikan perhatian, ya, kepada kehidupan kekal. Fokusnya bukan hidup hari ini, tetapi kehidupan kekal. Nah, saudaraku, banyak orang yang tidak memperdulikan hal ini, sehingga banyak orang hidup untuk hidup hari ini, bukan hidup untuk hidup ke depan. For we fix our attention not on things that are seen, but on things that are unseen. What can be seen lasts
only for a time, but what cannot be seen last forever. Last forever. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, tapi apa yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu kekal. Saya berharap dengan pemberitaan firman ini, saudaraku, saudara-saudara disadarkan untuk benar-benar memperhatikan apa yang tidak kelihatan, tapi kehidupan yang akan datang. Saya mengerti sekali banyak orang yang kalau bicara mengenai kekekalan, ya, orang berkata, Pak Eras, kami sudah tahu, ya, Bapak ulang-ulang terus khotbah yang sama. Saudaraku, bukan saya mau mengulang-ulang khotbah yang sama. Saya menekankan hal yang sama, tentu dengan perspektif bermacam-macam atau dari angle yang bermacam-macam. Nah, selama orang belum move on, belum meninggalkan dunia ini, ya saya harus berbicara terus. Saudaraku, Yesus pun juga kadang-kadang mengulang apa yang dikatakan, mungkin juga mengulang-ulang. Nah, saudara harus move on, ya, harus meninggalkan apa yang harus kita tinggalkan. Kita sudah lama hidup dalam kewajaran yang fokusnya kepada apa yang temporary, yang sementara. Dalam terjemahan NIV dikatakan, so we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. What is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Kita harus memahami hal ini dan menerimanya dengan sungguh-sungguh, supaya kita bisa memindahkan hati kita ke dalam kerajaan Allah. Dan jika kita memindahkan hati kita di dalam kerajaan Allah, maka yang kita lakukan itu hidup dalam perdamaian dengan Allah secara benar. Jadi bukan hanya di dalam pikiran bahwa kalau aku mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku sudah diperdamaikan dengan Dia. Itu perdamaian fantasi. Dan banyak orang Kristen berkeadaan demikian. Berdamai dengan Allah dalam fantasi. Hal itu terjadi karena para teolog-teolognya sendiri, para pembicara-pembicaranya sendiri, hanya memaparkan teori. Sedangkan ia sendiri tidak mengalami perjumpaan dengan Allah. Ya. Maka khotbahnya, pengajarannya tidak membetot, tidak menarik orang dari kubangan dunia ini. Kita memang harus berteologi, harus belajar sistematika dogmatika. Tetapi seharusnya kita bukan hanya menalar Allah. Allah bukan hanya dinalar. Hidup ini realita dan Allah adalah Allah yang hidup, yang harus dialami secara real. Ya. Seperti orang, maksud saya seperti anak-anak yang memiliki orang tua yang bisa mempercakapkan tentang siapa orang tuanya. Tetapi masalahnya tidak hanya mengerti siapa dan bagaimana orang tuanya, namun juga benar-benar sebagai anak dia memiliki persekutuan dengan orang tuanya itu. Dan tentu saudaraku, kalau orang benar-benar mengalami perjumpaan dengan Allah, bukan hanya bisa menalar Allah,
bukan hanya bisa mempercakapkan tentang Allah, maka ia pasti memiliki karakter seperti Bapa. Jadi benar kata Tuhan Yesus, kita harus sempurna seperti Bapa. Dan Yesus model manusia sempurna seperti Bapa yang harus menjadi model kita. Kalau hubungan kita dengan Allah benar, pasti kita memiliki hati yang tidak terikat dengan keindahan dunia ini. Kalau kita bisnis, kalau kita bekerja, kalau kita melakukan segala sesuatu, kita lakukan semua itu memang untuk kemuliaan Allah. Saudaraku sekalian, orang yang hanya mengerti dan mengenal Allah di dalam pikirannya, itu orang-orang yang sebenarnya hanya berfantasi tentang Allah. Ya, pasti saudaraku tidak akan menggiring dirinya sendiri, tidak menggiring orang lain untuk memindahkan hati di kerajaan surga. Biasanya kehidupan orang-orang seperti ini, kehidupan orang-orang yang tidak menjaga perasaan Allah. Dia mau bicara apa, dia bicara. Dia mau berkata-kata apa, dia berkata-kata. Apa saja yang dia mau bicara. Dengan perkataan, dengan kalimat di media sosial. Ia tidak memperdulikan perasaan orang lain. Dengan berbuat begini ini melukai orang, tidak. Ia tidak berpikir kalau berbuat demikian ini melukai orang lain, tidak. Seandainya dirinya diperlakukan seperti itu, bagaimana rasanya? Kalau dalam filsafat Cina ada yang demikian, saudaraku. Ada filsafat Cina yang berbunyi demikian. Apa yang tidak suka orang lain perbuat padamu, jangan kamu lakukan untuk orang lain. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita sesuatu yang lebih dari itu, saudaraku. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita sesuatu yang lebih dari itu. Tuhan Yesus mengajarkan, ya saudaraku, apa yang kamu suka orang perbuat kepadamu, perbuatlah itu untuk mereka. Ini satu pernyataan yang luar biasa. Apa yang kamu suka orang perbuat kepadamu, perbuatlah itu untuk mereka. Ini kalimat yang luar biasa. Kenapa, saudaraku? Karena di sini kita diajar Tuhan untuk memiliki keaktifan. Memiliki keaktifan. Aktif berbuat sesuatu untuk menyenangkan hati Allah dengan berbuat sesuatu yang menguntungkan, membahagiakan orang lain. Menguntungkan, membahagiakan orang lain itu bukan sekedar kita memberikan uang, memberikan makanan bagi yang tidak memiliki makanan, ramah terhadap sesama. Bukan hanya itu, tetapi membawa mereka untuk mengenal Allah dengan benar, memberi teladan hidup sebagai anak-anak Allah, dan benar-benar memindahkan mereka ke dalam kerajaan surga. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa yang kamu suka orang perbuat padamu, buatlah untuk orang lain. Nah, kalau orang hidupnya belum benar, saudaraku, apa yang dia sukai? Alkohol. Dengan demikian dia juga memberi alkohol untuk orang lain. Untuk orang lain. Dia juga memberi alkohol untuk orang lain, saudaraku sekalian. Dia juga memberi alkohol untuk orang lain. Makanya kita bisa melihat orang-orang yang
belum memahami kebenaran, saudara. Orang-orang yang doktrin pengajarannya itu masih fokus pada pemenuhan kebutuhan jasmani, saudara. Ya, itu makanya ia melayani pun hanya sekedar supaya orang senang, punya gereja yang baik menurut ukuran pada umumnya. Ya, didoakan kalau sakit, ya. Kalau ada masalah ekonomi diberi jalan keluar dengan memberikan konseling. Bagus. Memang itu bagian dari pelayanan. Benar sekali, itu benar sekali. Tetapi apa yang suka kamu perbuat untuk apa yang kamu suka orang perbuat kepadamu, buatlah untuk orang lain. Apa yang Anda sukai? Tentu yang kita sukai adalah yang Tuhan sukai. Yang Tuhan sukai apa? Kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Yang Tuhan sukai apa? Yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki kita hidup seperti yang Yesus jalani. Makananku, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu yang Allah kehendaki, saudara. Jadi kalau Allah mengendaki demikian, kita mengusahakan orang lain juga demikian. Saudara, memang kalau kita melayani di jemaat, ya, tidak semua orang juga suka dengan khotbah kita, belum tentu, ya, belum tentu orang suka dengan khotbah kita. Tetapi jangan sampai mereka tidak suka itu karena kita menyesatkan. Tapi kalau kita tidak menyesatkan, memang kita serius kok membawa orang lain ke surga, saudaraku. Ya kita tidak usah ambil hati. Nah, terkait dengan hal ini, maka dikatakan di dalam firman Tuhan di Matius pasal 22, 37 sampai 40, ada ayat yang mengatakan apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi cara kamu mengasihi orang lain itu berangkat dari kamu mengasihi diri sendiri. Jadi kalau orang belum mengasihi diri sendiri, ia tidak bisa mengasihi orang lain dengan benar. Dia harus mengerti apa yang terbaik untuk dirinya. Nah, kalau orang rusak, yang terbaik untuk dirinya, yang dia pikirkan itu alkohol. Apakah dia juga memberi alkohol untuk orang lain? Ya biasanya begitu. Dia suka mabok, ngajak orang lain mabok juga. Tapi kalau ia mengerti bahwa yang dibutuhkan hanyalah Tuhan dalam hidup ini, guna persiapan kalau kita meninggal dunia, kita sudah benar-benar dalam keadaan bersekutu, berdamai dengan Allah, diterima Allah, maka inilah yang kita usahakan. Ini yang kita usahakan. Kita tidak membangun kerajaan di muka bumi ini, kerajaan keluarga, kerajaan gereja, kerajaan pertemanan, kerajaan bisnis. Tapi kita membangun kerajaan Allah, saudaraku. Bagaimana kita mengantar orang itu ke dalam kerajaan surga. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, lalu ayat berikutnya, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, apa hubungannya ayat 12 dan ayat-ayat berikut ini, saudaraku, dari Matius pasal 7? Apa yang kamu suka orang perbuat kepadamu, perbuatlah untuk orang lain. Sekarang apa yang kita suka, yang kita butuhkan? Keselamatan, perdamaian dengan Allah, persekutuan dengan Allah.
Karenanya kita juga akan memberikan yang ini untuk orang lain. Kita juga mempersembahkan hidup kita untuk pelayanan dengan membawa orang atau mengajak orang melalui pintu sesak itu. Waduh, kalau begini tidak banyak orang yang mau ikut kita, Pak. Memang dari dulu tidak banyak orang yang benar-benar ikut Tuhan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Lalu ayat berikutnya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Tuh, ayat-ayat ini pasti berhubungan, saudaraku. Pasti berhubungan. Ya. Apa yang kamu suka orang perbuat kepadamu, buatlah untuk orang lain. Apa yang menurut kamu itu kebutuhan dan kamu mengharapkan terpenuhi, bagikan kepada orang lain supaya orang lain juga mendapatkan jawaban dari kebutuhan itu. Tetapi ternyata, maaf kalau kata tetapi ternyata kurang bagus, ya. Yang dibutuhkan untuk hidup manusia itu adalah keselamatan. Nah, keselamatan itu jalan sesak. Sedikit orang yang mendapatinya. Sedikit orang. Nah, kalau saya sebagai pendeta tidak menemukan pintu sesak ini, wah, saya menyesatkan. Maka di ayat berikutnya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, saudara. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, sebagai orang tua kita harus menemukan pintu yang sesak itu. Menjalani pintu yang sesak itu, kita bisa menjadi model dari manusia yang menjalani pintu yang sesak itu. Yang pasti akan terendus, tercium, terlihat, teraba, terbuktikan oleh keluarga kita. Dan mereka bisa dibawa juga ke kehidupan yang akan datang, ya. Biar kiranya kehidupan yang ideal yang Allah kehendaki kita kenakan ini, yang harus kita kenakan, maksud saya, bisa terimpartasi, tertularkan, terbagikan kepada orang lain. Ya, saudara. Ayat yang berikutnya, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi dari buah hidup, bukan dari cakapnya khotbah. Saya dari dulu, saudara, memiliki talenta berkhotbah. Ketika jadi guru sekolah minggu, talenta saya mengajar sekolah minggu, dan saya selalu, benar-benar itu, selalu dalam pertemuan-pertemuan guru-guru sekolah minggu se-Indonesia, saya diminta untuk membagikan firman, membagikan bagaimana cara bercerita. Nah, bertumbuh dewasa, saya menjadi dosen homiletik, ilmu berkhotbah, seni bicara. Makanya sejak tahun 1980 sekian, tahun 1990 sekian, saya sudah khotbah di mana-mana karena memang cakap berbicara. Tetapi Tuhan menghendaki dari buahnya, bukan dari khotbahnya. Khotbah saya bagus, tapi buah hidup saya belum bagus atau tidak bagus. Saya bersyukur Tuhan memberi kesempatan saya bertobat dan berubah dari tahap ke tahap, saudaraku. Dan sekarang saya menyadari benar bahwa kekristenan itu pada intinya adalah dikembalikan ke rancangan Allah semula. Yesus sebagai modelnya, dengan keadaan seperti Yesus inilah, maka kita baru dapat memiliki perdamaian yang ideal dengan Allah. Nah, saudaraku,
Saya mengerti bahwa ya ketika anak kita masih kecil, kita menyesuaikan diri. Kita menyesuaikan diri terhadap anak. Masih kecil kok anak kita. Jadi kita menyesuaikan diri terhadap anak kita. Ya. Tapi kita tidak ingin anak kita kekanak-kanakan terus. Harus anak itu bertumbuh dewasa dan bisa menyesuaikan diri terhadap orang tuanya. Supaya ada sebuah fellowship yang seimbang. Jadi kalau Tuhan mengatakan kamu harus sempurna seperti Bapa, supaya kau bisa membangun persekutuan yang harmoni dengan Allah, yang baik, ya, punya fellowship dengan Allah secara baik. Dan standar kehidupan Kristiani yang kita harus miliki itu seperti Yesus. Mau tidak mau. Maka saudaraku sekalian, perjalanan hidup kita ini adalah perjalanan untuk terus mengalami perubahan. Jangan sampai kita merasa sudah berdamai dengan Allah, padahal kita hanya berfantasi. Karena saya ada di lingkungan para teolog, saya mengerti benar orang-orang yang cakap berteologi, tapi hidup kesehariannya melukai orang lain dengan mudah. Tidak mempertimbangkan bahwa tindakan ini menyakiti orang lain. Tidak mempertimbangkan. Yang penting dia punya alasan. Apa saja alasan dia bisa buat demi untuk mencapai apa yang diingini. Konflik pertikaian antar para pendeta, ya. Konflik pertikaian antar para pendeta atau di lingkungan sekolah tinggi teologi itu sudah nyata-nyata di depan mata saya. Dan saya pun ikut terlibat di dalamnya. Karena saya belum memiliki buah hidup yang baik. Ya, memang tidak jahat sekali. Ya, memang masih memiliki ukuran baik di mata manusia. Tetapi sebenarnya saya belum memiliki ukuran baik menurut Tuhan. Nah, saudaraku, inilah yang saya bisa bagikan kepada saudara. Kita harus benar-benar memeriksa diri. Apakah kita telah benar-benar berdamai dengan Allah. Kalau tadi saya arahkan saudara untuk bisa menularkan kehidupan yang baik, yang benar sesuai standar Allah. Karena kita mau tidak mau memang harus menjadi saksi, saudara. Menjadi berkat, apalagi seorang pendeta, aktivis jemaat, orang tua yang harus memberkati keluarganya. Kita harus benar-benar mengusahakan hal ini. Kita hidup bukan untuk hidup hari ini. Kita hidup untuk kehidupan yang akan datang. Kalau kita rendah hati, kita mau mengoreksi diri sendiri dengan jujur. Jangan membuat alasan apapun. Sebab alasan-alasan yang kita buat akan membuat kita keras kepala, tegar tengkuk, bahkan membuat kita menjadi bodoh dan tidak mengenali diri kita sendiri dengan baik. Kita mau membawanya kepada Tuhan dan berkata, selidiki aku Tuhan. Maka saudara akan bisa menemukan monster-monster yang ternyata masih ada di dalam hidup kita, yang kita hidupi, bahkan kita nikmati. Kebencian, dendam, sakit hati, ya, gairah dihormati, gairah menguasai orang lain, keinginan untuk terhormat, kepuasan seks, ya, dan lain sebagainya. Kita tidak peka terhadap monster atau manusia lama yang ternyata masih menguasai hidup kita. Tetapi kita tidak mau membuang kesempatan yang berharga mengumpulkan harta di surga. Dan harta itu adalah persahabatan.
perdamaian dengan Allah secara benar, secara ideal. Kita benar-benar harus tahu, bukannya yakin, bahwa kita telah memiliki persekutuan yang benar dengan Allah. Kita harus benar-benar mengalami Allah yang hidup. Kita tidak boleh merasa puas hanya berteori ya tentang Allah, menalar Allah, tetapi kita mau menjadi orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Allah. Oh, hidup kita akan melting, meleleh menjadi berkat, meleleh menjadi keharuman, rahmat bagi banyak orang. Saudaraku sekalian, banyak orang mempeributkan, memperdebatkan berbagai model-model pengajaran dan model-model teologi. Tetapi mereka tidak mempersoalkan bagaimana model kehidupan yang harus dikenakan. Ayo, kita tidak hanya cakap berbicara mengenai Allah, tetapi kita juga berperilaku keagungan seperti Allah. Sehingga kita benar-benar menjadi saksi dimanapun kita berada. Kita bisa menampilkan kehidupan anak Allah, sehingga kota yang terletak di atas bukit tidak tersembunyi. Artinya orang melihat surga. Kamu terang dunia. Kota yang terletak di atas bukit, maksudnya Yerusalem, mustahil tersembunyi. Artinya orang bisa menemukan surga. Bukan menemukan agama Kristen saja. Bukan hanya menemukan kegiatan rohani di dalam gereja, tetapi mereka menemukan surga, kerajaan surga yang keindahannya ditampilkan di dalam dan melalui perilaku kita. Saudara, kita sadar, kita tahu bahwa kita telah melewati tahun-tahun di mana kita tidak menjaga perasaan Allah. Sejujurnya kita telah semena-mena terhadap Allah. Kita tidak benar-benar menjaga perasaan Allah. Dan itu nyata dari sikap kita terhadap pasangan hidup. Ya, yang membuat pasangan hidup kita tidak nyaman. Anak-anak merasa terancam. Orang-orang dirugikan. Ya. Kalau hal ini tidak kita hentikan, percaya, waktu Anda meninggal, Anda tidak pernah dikenal oleh Allah. Walaupun Anda seorang pendeta, aktivis jemaat, atau jemaat yang rajin ke gereja. Banyak orang menganiaya perasaan Allah, tapi tidak menyadari hal tersebut. Tentu tidak merasa bersalah. Waduh, betapa celakanya kalau seorang teolog, seorang pendeta, seorang aktivis jemaat sebenarnya berkeadaan seperti ini, tapi tidak menyadari. Oh, khotbahnya bagus, adu argumentasinya cerdas, tetapi sebenarnya tidak diperhitungkan oleh Allah karena tidak menjadi sahabat Allah. Belum berdamai dengan Allah. Belum hidup dalam persekutuan dengan Allah. Dan tentu saja Allah tidak nyaman dengan orang-orang seperti itu. Jangan sampai itu terjadi atas kita. Dulu tentu saudaraku, saya tidak peduli perasaan orang lain. Apalagi perasaan Tuhan yang tidak kelihatan. Puas kalau bisa marah, maki-maki atau ngomeli orang di depan orang lain, menunjukkan bahwa saya kuat, saya berkuasa waktu saya masih menjadi pimpinan. Ya, sekarang juga pimpinan. Waktu itu saya menjadi pimpinan di sebuah lembaga. Ya, kita kalau khotbah bagus, adu argumentasinya
cerdas, cakap, pantang kalah, pantang menyerah. Tetapi kita tidak menjaga perasaan Allah. Yuk kita sadar bahwa di jagat raya ini ada host, ada tuan rumah, yaitu Allah. Kita tidak berhak memiliki hidup sebenarnya. Tuhan yang memberi kita hidup. Bukan hanya hidup untuk hari ini, tapi hidup untuk kekekalan. Justru hidup untuk kekekalan itulah, saudaraku, yang menjadi tujuan kita. Apa yang saya sampaikan ini kiranya memberi inspirasi kepada saudara-saudara. Ya. Dan saudara bisa merespon, menanggapinya dengan baik. Kiranya Roh Kudus menolong saudara. Menolong saudara untuk menyadari keadaan itu. Jangan sampai kita menutup mata dalam keberadaan yang belum benar di hadapan Allah. Sekarang saudaraku, prinsipnya kepentinganku hanya melakukan kehendak Bapa. Kepentinganku menjaga perasaan Bapa. Kepentinganku menyukakan hati Bapa. Sampai suatu saat kita bisa mendapat pengakuan dari Allah Bapa. Seperti pengakuan Bapa kepada Tuhan Yesus. Ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tidak ada hal yang lebih berharga dari ini. Pelayanan adalah usaha memperkaya orang. Bukan masalah materi atau pemenuhan kebutuhan jasmani. Tetapi saudaraku sekalian, pelayanan itu memperkaya orang untuk mengubah keadaan dirinya supaya bisa memiliki persekutuan yang harmoni dengan Allah. Dan ketika meninggal dunia, malaikat kudus diutus menjemputnya dan membawanya ke rumah Bapa. Nah, hasil pelayanan seperti ini akan menyukakan hati Allah. Jemaat Tuhan yang kita layani atau keluarga yang kita dituntun dan bimbing atau orang yang kita layani suatu hari bisa mengatakan, terima kasih Tuhan untuk orang tuaku yang membawa aku kepadamu. Terima kasih untuk orang ini yang menuntun aku mengenal kebenaran dan membawaku kepadamu. Baik, kalau kita sungguh-sungguh mau berubah, mari saudara tundukkan kepala, angkat hatimu dan mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kiranya kebenaran ini ya Bapakku menyentuh hati pendengar dan mengubah mereka. Jika ada yang benar-benar mengambil keputusan untuk bertobat, Tuhan ubahkan hatinya. Tuhan tuntun agar ia mencapai kehidupan sesuai kehendak Allah Bapa. Ya Bapa, tolonglah kami di tengah-tengah dunia yang gelap ini untuk menjadi manusia-manusia yang berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan ini, kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya, saya percaya apa yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Erat Susabdono memberkati kita semua. Dan saya berdoa supaya bukan hanya untuk masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, bukan hanya sekedar mengisi pikiran, tetapi kesadaran akan kekekalan boleh menggores dalam nurani kita, dalam hati kita yang paling dalam, sehingga kita senantiasa menyadari, saudaraku, dari detik ke detik, dari menit ke menit, bahwa kalau kita masih boleh hidup,
kita masih bisa melihat mentari pagi terbit di ufuk timur, itu berarti Tuhan masih menyediakan kita sebuah kesempatan untuk terus mempersiapkan diri menjadi pengantinnya yang tidak bercacat, tidak bercela. Haleluya, kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah ini, kita datang sama Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan. Kalau sebentar kami akan kembali beraktivitas Tuhan. 1 minggu ke depan kami berdoa supaya kami senantiasa boleh membawa pribadi Kristus dalam hidup kami. Bukan hanya pada hari Minggu, tetapi dari menit ke menit, dari hari ke hari. Dan sekarang saudaraku, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, menjemput saudara-saudaranya yang hidup berkenan di hadapannya. Sama-sama kita katakan, amin. Happy Sunday, God bless you all.